Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Ini mulai muncul berita yang ya seperti adu jotos gitu ya, atau ya lempar batu, saling lempar batu dan seterusnya. Bisa dikatakan begitu ya, atau diibaratkan begitu kaitan dengan apa yang dilansir oleh liputan6.com bahwa PDIP minta Mentan dan Menteri LHK dievaluasi. Kemudian Nasdem merespon, Jarod jangan asal bunyi. Wah, ya sebenarnya politik di Indonesia ini ramainya pada isu-isu seperti ini ya. Isu-isu yang secara substansi tidak memberikan efek terlalu besar bagi kemajuan rakyat. Yang kalau sudah bicara reshuffle, kemudian muncul isu dan seterusnya, ya sepertinya itu lebih bersifat tentang lebih baik kasih saja jatah kementerian itu kepada saya misalnya gitu, atau kepada jangan diberikan kepada itu, atau cabut dari dia dan seterusnya. Tetapi memang ini yang selama ini terjadi, sehingga kita sulit untuk melihat mana menteri yang betul-betul dievaluasi secara utuh, yang kemudian dia layak diganti. Kan memang tidak ada juga penjelasannya ke masyarakat. Misalnya dulu ketika Anies Baswedan diberhentikan dari Menteri Pendidikan ya, Kemendikbud itu apa gitu loh. Nah, mungkin ke depan Presiden dengan hak prerogatifnya itu bisa memberikan keterangan kepada publik kaitan dengan mengapa dia memilih menteri ini untuk urusan itu, kemudian di perjalanan mengapa harus dihentikan, karena ada aspek apa dan seterusnya. Selama ini kita tidak temukan itu. Ya memang prerogatif, tetapi prerogatif kan harusnya juga bisa dicerna secara umum oleh masyarakat itu sendiri. Kalau kemudian ya tidak diberi keterangan, tidak masalah, itu memang hak presiden. Tetapi bagaimana kita bisa membantu beliau presiden untuk sama-sama mengawasi kinerja dari menteri-menterinya. Kan sangat keren itu kalau presiden dibantu oleh rakyatnya, ya minimal dari sisi evaluasi tentang kinerja menteri-menterinya. Tapi ya inilah sebuah tantangan dan itu sebuah harapan akan kondisi politik ke depan. Nah, langsung kita lihat bahwa politikus Partai Nasdem Irma Suryani Caniago tidak terima Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Men LHK Siti Nurbaya perlu dievaluasi di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet. Ya, menurut Irma dua menteri itu ya adalah orang berprestasi. Ya, pertama Menteri LHK Siti Nurbaya, di era dia katanya Irma itu tidak ada pembakaran hutan, asap bebas dari udara bebas dari asap, dan penanaman mangrove yang masif dilakukan. Ya, dan menurut dia jutaan hektar yang selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta, di era Siti Nurbaya pengelolaannya lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi PDIP maupun Saiful Jarod katanya sebaiknya tidak aspun, tegas Irma. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, klaim-klaim seperti ini sih tidak ada masalah. Yang penting disertakan bukti gitu ya. Ada buktinya, kemudian ya orang bisa akses dan seterusnya. Kalau kemudian disebut seperti itu dalam versi dia, ini kan menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat atau bagi publik, sedangkan publik tidak mendapatkan informasi sebelumnya. Nah, harusnya memang menteri-menteri itu kalau bekerja, apa capaiannya juga disampaikan ke publik, jadi publik bisa tahu oh, ini menteri bekerja gitu. Jadi tidak hanya sekedar keliling, tapi sebenarnya tidak begitu banyak ya maslahat yang bisa dihadirkan untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Namun kalau kita perhatikan mengapa PDIP dalam hal ini adalah Saiful Jarod memberikan satu respon seperti itu juga memang sesuatu yang tidak pada tempatnya, dalam pengertian ya kalau memang kita sudah sama-sama tahu bahwa reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden, ngapain diusul-usulin gitu, apalagi ke media. Jadi untuk apa juga berbicara seperti itu. Nah, pada akhirnya kan ada yang membuat orang merespon, dan pada akhirnya kita ya disuguhi oleh
fenomena seperti ini. Ini tentu tidak membuat kita semakin substantif di dalam berbicara politik gitu ya. Nah, ini Jarod berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi. Ya sebenarnya kalau sudah tahu itu prerogatif ya nggak perlu dia bicara begitu gitu kan. Nah itu kan memancing ya namanya tadi ya perdebatan lah tanda kutip gitu ya. Atau kalau tidak ya ketegangan tanda kutip. Ya tadi seperti di awal bisa jadi mengundang adu jotos itu ya tanda kutip juga. Mentan dievaluasi, Menhub dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya, ujar Jarod di Menteng, Jakarta, Jumat 23 Desember. Nah sebenarnya kenapa harus dua menteri itu saja gitu. Jadi kan kelihatan sekali ada yang namanya kita biasa sebut ya dalam istilah politik itu ya dalam tanda kutip tendensi. Kemudian PDIP tidak lagi melihat bahwa Nasdem itu penting sehingga hanya dua menteri itu yang kemudian dinilai. Dan memang dalam konteks Mentan soal beras ini menjadi satu bahasan yang panas karena terjadi impor ya pada saat petani dikatakan akan mengalami panen dan itu akan merugikan petani. Tapi yang jelas kita tidak tahu ya ini adalah model-model politik ya orang-orang yang ada di sekitar presiden dalam kementerian. Satu hal yang pasti bahwa kita seringkali disuguhi oleh satu wacana yang sebenarnya sesuatu itu jelas. Contoh reshuffle, itu hak presiden. Tapi yang ribut itu orang-orang di bawah, orang-orang di sekelilingnya. Dan ketika ribut juga tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan, gitu kan. Nah, pembahasan ini kami lakukan ya sebagai sebuah cara untuk memberikan bukti bahwa masih seperti ini politik kita. Masih seperti ini politisi kita di dalam menyikapi perpolitikan. Soal tentang kedudukan, kemudian kalau tidak cocok ya dianggap musuh, kalau kemudian itu adalah bagian dari kita bela mati-matian, sehingga apa yang kemudian dibutuhkan untuk melihat politik ini secara cerdas, objektif, dan progresif itu tidak muncul. Nah inilah tantangan-tantangan kita. Maka 2024 kita berharap semakin banyak politisi muda atau siapapun itu, politisi tua juga ada masalah, yang penting dia punya sebuah rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa, terutama dalam hal perpolitikan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju, berdaulat, dan makmur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.